Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya doakan semoga kalian sehat selalu, mudah rezeki dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya Nizal di channel Partner Film, channel yang siap menghibur buat kalian yang pada lagi nganggur. Pada episode kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Dangal. Film ini merupakan film garapan Nitesh Tiwari yang tayang di tahun 2016. Film bergenre aksi biografi ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang mantan pegulat profesional India yang melatih putrinya untuk menjadi pegulat hebat. Filem ini dibintangi oleh Amir Khan, Sakshi Tanwar, dan Fatima Sana Shaikh. Filem ini menceritakan tentang Mahavir Singh Phogat, mantan atlet gulat yang menginginkan anak laki-laki untuk dapat mewujudkan impiannya. Namun istrinya Daya Kaur melahirkan anak perempuan dan mereka memberinya nama Gita Phogat. Mahavir masih memiliki harapan saat Daya hamil anak kedua. Namun ternyata Daya kembali melahirkan anak perempuan, lalu diberi nama Babita Kumari. Akhirnya Mahavir mengubur impiannya setelah anak ketiga dan keempatnya lahir. Semuanya merupakan anak perempuan. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kembali bahwa konten ini mengandung full spoiler. Jadi alangkah baiknya sebelum menonton konten ini terlebih dahulu untuk menonton filem aslinya secara utuh, karena menonton filem secara utuh akan terasa lebih baik. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Check it out. Di awal cerita diperlihatkan dengan seorang pemuda tampan yang sedang menyaksikan pertandingan gulat di televisi. Ia bernama Mahavir Singh Phogat. Ia merupakan karyawan di sebuah perkantoran dan ia juga suami dari Daya Kaur. Ketika ia sedang asyik menyaksikan pertandingan, muncullah karyawan baru dan mengajaknya untuk bertanding gulat. Tiba-tiba para karyawan kantor tersebut menyulap ruangan menjadi sebuah arena pertandingan. Dan pertandingan pun terjadi. Mahavir berhasil keluar sebagai juara. Di sini diperlihatkan bahwa juara tingkat nasional dapat dengan mudah mengalahkan tingkat desa. Dulunya Mahavir pernah berjaya di turnamen gulat tingkat nasional dan ia memiliki cita-cita untuk mempersembahkan medali emas untuk negaranya di ajang internasional. Namun cita-citanya itu terpaksa ia kuburkan dalam-dalam dikarenakan kurangnya dukungan dari negara. Di malam harinya, di mana Mahavir sedang asyik memandang medalinya, ia memberitahukan kepada istrinya bahwa kelak yang meneruskan cita-citanya itu ialah anak mereka. Nah, istrinya pun hamil dan melahirkan anak pertamanya perempuan. Terlihat raut wajah Mahavir agak sedikit kelihatan kecewa karena ia berharap hanya anak laki-laki yang bisa mewujudkan cita-citanya.
Namun Mahafir tidak putus asa. Ia dan istrinya mencoba menanyakan nasihat dari saudara, tetangga, dokter, tabib dan lain-lain agar mendapatkan anak keduanya laki-laki. Istrinya hamil dan melahirkan. Namun sayang, istrinya juga melahirkan anak kedua perempuan. Tahun berganti tahun, ia bersikukuh untuk mendapatkan anak laki-laki. Anak ketiga dan keempatnya pun perempuan. Setelah kelahiran anak keempatnya perempuan, ia benar-benar mengubur mati cita-citanya. Hingga suatu hari, kedua putri Mahafir, Gita dan Babita, ketahuan berkelahi dengan seorang bocah laki-laki. Pasalnya mereka kesal karena si bocah laki-laki itu terus-terusan menghina mereka. Mendengar cerita kedua putrinya, Mahafir sumringah, seperti menemukan secercah harapan untuk cita-citanya. Ia bukan saja mendapatkan satu anak pegulat, melainkan dua sekaligus. Sejak hari itu, Gita dan Babita dididik menjadi atlet gulat. Sejak hari itu pula, kehidupan perempuan Gita dan Babita direnggut paksa. Mereka tak lagi membantu ibu di dapur, di rumah. Bahkan rambut mereka dipotong pendek secara paksa oleh sang ayah. Tak hanya itu, sikap Mahafir menuai banyak cemooh dan kritik dari tetangga. Tentu imbasnya sangat dirasakan Gita dan Babita. Tempat latihan gulat di daerah mereka pun tak mau menerima murid perempuan, hingga Mahafir membuat arena gulat sendiri di tengah ladang. Didikan ala militer yang diterapkan oleh sang ayah membuat Gita dan Babita mencari ide agar Mahafir menyerah menjadikan mereka atlet gulat. Tapi justru ketika mereka hampir menyerah, mereka disadarkan akan kasih sayang Mahafir. Tentu bukan perkara mudah bagi Mahafir menerima semua cemooh dan kritik dari sana sini. Berhutang kepada bos tempat ia bekerja, semua ia lakukan demi masa depan Gita dan Babita. Maka keesokan harinya, tanpa dipaksa pun mereka sudah siap tepat pukul 5 pagi untuk latihan, dan perjuangan mereka benar-benar dimulai. Pertandingan pertama yang diikuti Gita adalah pertandingan yang diadakan di distriknya. Awalnya panitia menolak, namun peluang penonton membludak dengan kehadiran pegulat wanita membuat panitia berubah pikiran. Maka Gita pun diterima meski harus melawan anak laki-laki. Gita berhasil memenangkan pertandingan, dan sejak kemenangan itu, Gita semakin mengharumkan nama distriknya hingga tingkat nasional. Seperti yang diharapkan, Gita berhasil meraih medali emas di tingkat nasional, dan konsekuensinya adalah ia harus pindah ke asrama atlet untuk dilatih mengikuti pertandingan internasional. Sungguh berat bagi Mahafir melepas putri pertamanya itu. Namun aturan tetaplah aturan. Maka tinggallah Babita yang dididik oleh Mahafir dengan berharap Gita juga mendapat pelatih yang baik. Di dalam asrama, Gita memperoleh banyak teman. Dia mulai melanggar kedisiplinan yang diberikan ayahnya. Dia sering menonton TV, makan makanan yang tidak sehat, dan memanjangkan rambutnya. Pelatihan yang baru memberikan metode yang jauh berbeza dari ayahnya,
dan Gita menganggap metode pelatihannya itu lebih baik dari metode ayahnya yang sudah ketinggalan zaman. Saat pulang ke rumah, Gita ingin membuktikan bahawa dia bisa bertanding dengan baik tanpa teknik yang diajarkan ayahnya. Pertandingan yang sengit terjadi antara Gita dan Mahathir. Faktor usia membuat Mahathir akhirnya kalah dan membuat Gita merasa benar. Lalu Babita mengingatkan kakaknya agar tidak sombong dan tidak melupakan teknik dari ayahnya. Karena berkat didikan ayahnya lah mereka bisa seperti sekarang. Dan Gita tidak mendengarkan peringatan adiknya tersebut. Saat kembali, Gita terus mengalami kekalahan di setiap pertandingannya karena tidak mengikuti teknik dari ayahnya dan kurang fokus dalam bertanding. Sedangkan Babita memenangkan ajang nasional. Ia pun bergabung di asrama atlet. Kemudian Babita terus menasihati kakaknya tersebut bahawa kebiasaan yang dilakukan Gita itu salah. Akhirnya Gita sadar akan kesalahannya. Ia menangis dan meminta maaf kepada ayahnya. Kemudian di saat latihan, pelatih Gita tidak percaya dengan kemampuan Gita di kelas 55 kg. Maka tim gizi menyediakan menu diet untuk Gita bisa turun ke kelas 51 kg. Namun Gita menolak dan memberitahukan ayahnya akan hal tersebut. Ayah tetaplah the real hero untuk anak-anaknya. Mahathir mendatangi anaknya dan mulai melatih mereka dengan metode yang sama ketika mereka masih kecil. Maka tiap pagi Gita dan Babita diam-diam pergi ke tempat sang ayah untuk makan dan berlatih. Namun itu hanya berlangsung sementara karena berat badan Gita tak kunjung turun dan salah satu teman di asrama atlet melaporkan tindakan mereka ke pelatih. Cekcok pun terjadi. Gita dan Babita hampir dikeluarkan. Sebuah perjanjian dibuat oleh Mahathir agar kedua anaknya tidak dikeluarkan. Dia berjanji tidak datang ke asrama atlet untuk melatih kedua anaknya lagi. Namun Mahathir tetap ingin membantu anaknya. Dia mencari rekaman pertandingan di mana Gita kalah dan memberitahukan letak kesalahan anaknya itu melalui telefon. Selama ajang pertandingan, Mahathir terus memberi instruksi kepada anaknya dari kursi penonton. Instruksi yang diberikan selalu berlawanan dengan sang pelatih. Namun kali ini Gita lebih menuruti arahan dari ayahnya dan berhasil memenangkan setiap pertandingan. Tepat sebelum pertandingan final, pelatih Gita yang merasa iri mengunci Mahathir di dalam kamar mandi yang terletak agak jauh dari arena pertandingan. Meski tanpa kehadiran ayahnya, Gita berhasil memenangkan pertandingan final dan menjadi pegulat wanita pertama dari India yang memperoleh medali emas. Mahathir kembali tepat pada waktunya dan ikut merayakan kemenangan anaknya, membuat pelatihan Gita kehilangan kesempatan untuk mendapat pujian dari awak media. Di akhir cerita ditunjukkan bahawa Babita juga berhasil mendapatkan medali emas dari ajang persemakmuran berikutnya di tahun 2014. Sementara kakaknya menjadi pegulat wanita India pertama yang masuk ke Olimpiade. Kerja keras Mahathir dan kedua anaknya itu berhasil menginspirasi puluhan wanita India untuk berpartisipasi dalam dunia gulat. Filem ini membuat saya mengerti bahawa orang yang hanya hidup seperti air mengalir tentu tidak akan sampai ke puncak kesuksesan. Karena salah satu sifat air adalah
ia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sampai di sini dulu alur cerita filem Dangal. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan share video ini. See you next video. Bye bye.